Selamat malam, saya Juniarti akan membawakan berita lokal untuk Anda pada hari ini, Sabtu 30 Oktober 2021, selama beberapa menit ke depan. Berita pertama, pandemi yang telah melanda kita kurang lebih selama 2 tahun membuat ekonomi cukup terpuruk bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah pelosok yang turut merasakan efek dari pandemi ini. Dan sekarang, untuk mengetahui kondisi lebih lanjut mengenai kondisi ekonomi masyarakat yang ada di pelosok, kita telah tersambung dengan rekan kita yang dari lapangan. Saya sedang berada di perkebunan kelapa sawit, tepatnya di Kalimantan Tengah, Desa Rungauraya, Kecamatan Danau Suluk, Kabupaten Seruyan. Dan sekarang saya sedang bersama narasumber yang akan saya wawancarai. Siapa nama Bapak? Bapak Gusmia. Ya. Baik Bapak Gusmia. Sudah berapa lama Bapak membuka usaha warung ini? Sekitar 10 tahun. 10 tahun warung buka. Baiklah, usaha apa saja yang Bapak buka di sini? Ada banyak, yang pastinya sembako. Ada juga kita jual BBM, sayur-sayuran. Demikian. Baiklah Pak, ini kan kita sekarang sedang berada di tengah kondisi pandemi. Apa saja kendala Bapak selama usaha di tengah kondisi pandemi seperti ini? Ya, pastinya kalaupun kita mau berbelanja keluar, kita harus minta persetujuan dari Bapak pimpinan agar kita boleh belanja untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Demikian. Setelah itu, apakah keuntungan atau laba yang Bapak rasakan selama pandemi ini turun ataukah naik? Bagaimana Pak? Ya pastinya ada merosot turun lah. Untuk keuntungan agak menurun. Beda halnya dengan sebelum pandemi. Untuk harapan di masa depan, apa yang Bapak harapkan untuk usaha Anda, terutama di tengah kondisi pandemi seperti ini? Ya pastinya biarpun untuk pandemi COVID-19 cepat berlalu, agar usaha kita pun boleh lancar seperti yang dulu kala. Baiklah Pak, terima kasih atas informasinya. Demikian informasi dari saya kembalikan ke studio. Baiklah, terima kasih rekan Pratama yang telah melaporkan dari lapangan. Pemirsa, pandemi yang telah melanda Indonesia selain melanda ekonomi masyarakat, juga melanda pendidikan di Indonesia, terutama bagi daerah pelosok, tepatnya di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah, di Sekolah Dasar Eka Cipta Mandang. Namun, seiring waktu dan semakin landainya pandemi di Indonesia, Sekolah Dasar Eka Cipta Mandang akhirnya menyelenggarakan sekolah tatap muka di tengah pandemi ini. Berikut informasinya untuk Anda. Sekolah Dasar Eka Cipta Mandang merupakan sekolah yang berada di perkebunan kelapa sawit di bawah Yayasan Eka Cipta melakukan pembelajaran tatap muka, di mana akhirnya murid kembali ke sekolah selama kurang lebih 2 tahun tidak belajar di sekolah. Namun, ada beberapa aturan yang harus dipenuhi oleh guru dan murid untuk mencegah klaster sekolah. Kapan dimulainya pertemuan tatap muka di perkebunan ini, Pak? Tatap muka di sekolah SD Kacipta Mandang itu dimulai tanggal 9 September ya, tahun 2021. Sebelum pembelajaran tatap muka, bagaimana dan cara murid untuk melakukan pembelajaran, Pak? Jadi sebelum tatap muka ini dilaksanakan, di SD Kacipta Mandang melaksanakan pembelajaran secara luring ya, di luar jaringan, yakni dengan cara guru datang ke komplek perumahan karyawan, karena kebetulan siswa-siswa kami orang tuanya kan karyawan dari perusahaan tempat kami bekerja, sehingga guru-guru bisa datang setiap minggu ke komplek-komplek perumahan tersebut, memberikan tugas dan juga mengambil tugas. Nah itulah proses luring yang kami lakukan sebelum tatap muka. Apa saja persiapan sekolah sebelum dilaksanakannya pembelajaran tatap muka, Pak? Persiapan yang kami lakukan untuk menyambut tatap muka ini, pertama sarana dan prasarana terkait pencegahan COVID ya, berupa misalkan cuci tangan, tempat cuci tangan. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan sosialisasi sesuai dengan arahan dinas, yakni sosialisasi kepada seluruh wali murid untuk kemudian mengarahkan anaknya jaga jarak, kemudian menggunakan masker, kemudian menggunakan hand sanitizer, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, yang pastinya kemudian membuat beberapa aturan agar siswa jaga jarak di
di teras sekolah ya, seperti itu. Kemudian dan yang terakhir yang pastinya adalah mengarahkan siswa. Ketika pertama kali masuk, kami membuat tim untuk mengarahkan siswa untuk cuci tangan, kemudian jaga jarak, untuk pembudayaan awal ya, seperti itu. Nah, mungkin itu yang kami lakukan ya untuk persiapan penyambutan proses pembelajaran tatap muka. Lalu apa saja kendala selama pembelajaran tatap muka ini, Pak? Untuk kendala sebenarnya kalau kita bilang secara serius tidak ada, karena dengan adanya tatap muka pembelajaran bisa berjalan secara normal. Namun dengan catatan kita masih punya masalah sedikit, yakni kendala waktu ya. Karena seharusnya siswa belajar dari hari Senin sampai hari Sabtu, namun karena adanya pandemi ini sehingga dibuat bergilir. Nah, sehingga siswa hanya belajar 3 hari dalam 1 minggu karena dibagi 2 rombel dalam 1 kelas. Nah, itu kemudian sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi guru untuk kemudian mengatur metode maupun model pembelajaran yang efektif agar pembelajaran tetap bisa tersampaikan dengan baik dengan waktu yang lebih singkat. Mungkin itu catatannya ya. Apa harapan Bapak ke depan selama pembelajaran tatap muka, terutama di tengah pandemi seperti ini, Pak? Kita berharap bahwa pembelajaran tatap muka ini bisa dilaksanakan secara full ya, tidak ada rombel lagi. Dengan catatan ya, kita berharap COVID ini cepat berlalu, trennya terus menurun, kemudian dinas maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan sebuah aturan yang baru, yakni bisa masuk secara full sekolah-sekolah, sehingga materi yang disampaikan lebih mumpuni ya, karena waktunya lebih banyak, karena masuknya 6 hari dalam 1 minggu untuk setiap siswa. Nah, mungkin itu ya harapan kami ke depannya. Dari Suryan Pratama, Berita Lokal mengabarkan. Demikian berita lokal pada hari ini. Saya Juniardi dan mewakili segenap rekan yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.